Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai penjelasan makalah dari kelompok kami, sebelumnya perkenalkan, saya Arif Wahid Pamuji sebagai moderator sekaligus penyaji, kemudian Iwan Setiawan sebagai penyaji, dan Ferry Airiansyah sebagai penyaji. Selanjutnya saya serahkan ke penyaji 1, Mas Iwan, silahkan. Pengertian perencanaan secara konvensional, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan desa. Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Antara lain kegiatannya yaitu penetapan dan penegasan batas desa, kemudian menyusun tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, serta kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa, antara lain kegiatannya yaitu pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Kemudian pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Lalu pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, serta yang terakhir pelestarian lingkungan hidup. Kemudian pembinaan masyarakat desa. Antara lain kegiatannya meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, serta kegiatan lain sesuai kondisi desa. Kemudian keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa. Antara lain kegiatannya meliputi pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Lalu pelatihan teknologi tepat guna dan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa, serta yang terakhir peningkatan kapasitas masyarakat. Adapun tujuan dari RPJM Desa menurut Ardi Amjah antara lain: yang pertama, mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari keadaan setempat. Kemudian menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa. Lalu pemeliharaan dan pengembangan sosial hasil pembangunan desa, serta menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Oke, selanjutnya adalah rencana kerja pemerintah desa. Menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014, RKP Desa adalah penjabaran dari RPMJ Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah. Adapun penetapannya adalah paling lambat akhir bulan September
tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa, atau kita menyebutnya dengan APB desa. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, ada penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Tentunya adanya musyawarah ini sendiri menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Yang kedua, ada pembentukan tim penyusun RKP desa. Ini biasanya anggotanya paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, tentu saja dengan mengikut sertakan perempuan. Tim penyusunan RKP desa ini terdiri dari pertama, ada kepala desa selaku pembina, sekda selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari ada perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Yang ketiga, ada pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. Yang keempat, ada pencermatan ulang dokumen RPMJ desa. Yang tentu saja pencermatan ini menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. Yang kelima, tentu saja penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP desa. Untuk musyawarah sendiri diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang terakhir, adanya penetapan RKP desa. Yang kedelapan, adanya perubahan RKP desa jika diperlukan. Biasanya adanya perubahan ini bila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, ataupun kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Ataupun biasanya ini terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Biasanya kalau terjadi perubahan ini, kepala desa melaksanakan kegiatan yang pertama, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus ini. Kedua, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, rancangan anggaran belanja. Yang keempat, ada menyusun rancangan perubahan RKP desa. Terus yang terakhir untuk proses penyusunan RKP desa adalah pengajuan daftar usulan RKP desa. Itulah beberapa kegiatan terkait dengan penyusunan RKP desa. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang terakhir, adanya penetapan RKP desa. Yang kedelapan, adanya perubahan RKP desa jika diperlukan. Biasanya adanya perubahan ini bila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, ataupun kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Ataupun biasanya ini terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Biasanya kalau terjadi perubahan ini, kepala desa melaksanakan kegiatan yang pertama, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus ini. Kedua, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus. Yang ketiga, menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB,
rancangan anggaran belanja. Yang keempat, ada menyusun rancangan perubahan RKP Desa. Terus yang terakhir untuk proses penyusunan RKP Desa adalah pengajuan daftar usulan RKP Desa. Itulah beberapa kegiatan terkait dengan penyusunan RKP Desa. Selanjutnya APB Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APB Desa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup semua keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APB Desa disusun dengan memperhatikan RPMJ Desa, RKP Desa, dan APBD Desa tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan penanggung-jawaban APB Desanya. Menurut Adi Hamzah, APB Desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi, yang kedua, fungsi perencanaan, yang ketiga, fungsi pengawasan, yang keempat, fungsi alokasi, yang kelima, fungsi distribusi, yang keenam, fungsi akuntabilitas. Secara rinci, manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut. 1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional. 2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman. Yang keempat, memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa. Yang kelima, memberi arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa. Yang keenam, menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode anggaran. Yang ketujuh, melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau RAPB Desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB Desa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.